Selamat pagi Pak Yuin, bagaimana kabarnya? Sehat nggih? Selamat pagi Bu Eni, puji Tuhan, sehat walafiat. Ada yang bisa saya bantu Bu Reni? Inggih Pak, ngapunten ngerepotin. Begini, kebetulan saya ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan Pak. Jadi apakah boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Monggo silahkan. Jika ada yang bisa saya bantu, akan saya bantu. Jadi begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD Negeri 1 Peniwen ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi selaku pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, apakah boleh Bapak menceritakan kepada saya beserta bagaimana penyelesaian masalah tersebut Pak? Oh ya Bu, boleh. Saya akan menceritakan pengalaman saya dalam menyelesaikan masalah terkait penerimaan peserta didik baru kemarin itu Bu. Ada salah seorang ibu yang ingin menyekolahkan anaknya di SD Negeri 1 Peniwen ini. Ibu ini merupakan wali murid lama, di mana dua anaknya yang sebelumnya itu juga bersekolah di sini. Oh ya, berarti kakaknya si anak ini sudah bersekolah di sini begitu ya Pak? Iya. Jadi permasalahannya di mana Pak? Begini Bu, ternyata anak yang akan masuk sekolah di sini itu adalah seorang anak yang berkebutuhan khusus. Sementara sekolah kita ini kan sekolah umum dan bukan sekolah inklusi, yang mana kita belum memiliki guru khusus pendamping untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan ibu ini tetap bersikeras untuk menyekolahkan anaknya di sini. Ya karena sudah percaya dengan kualitas sekolah kita di sini dan utamanya kualitas guru-gurunya. Jadi saya juga sempat bingung antara menerima siswa tersebut bersekolah di sini ataukah tidak menerimanya atau merekomendasikan ke sekolah inklusi yang khusus menangani anak-anak berkebutuhan khusus itu. Oh, jadi begitu Pak. Jadi pada waktu itu Bapak mengalami dilema etika ya. Soalnya dua-duanya ini sebuah keputusan yang sama-sama benar begitu. Kita menerimanya juga benar, kita tidak menerimanya juga benar. Betul. Begitu nih Pak. Iya. Lantas keputusan apa yang Bapak ambil pada saat itu? Nah, saat itu saya bersama dengan Dewan Guru. Setelah melewati diskusi yang panjang, akhirnya memutuskan untuk menerima siswa tersebut atas dasar kepercayaan wali murid kepada kami, dan juga karena ada unsur kasihan jika harus bersekolah di sekolah inklusi, sudah jaraknya jauh dan biayanya mahal. Jadi memang kalau di sekitar wilayah kita itu sekolah inklusinya jauh, jadi kasihan ya Pak untuk wali muridnya jika harus pulang pergi mengantar anaknya begitu. Betul. Wah, ini sebuah keputusan yang sangat solutif sekali Pak. Jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari dalam CGP ini, kami diajarkan untuk mempelajari dua jenis dilema, yaitu dilema etika, di mana dilema ini kebenaran melawan kebenaran. Jadi kasus benar melawan kasus benar, atau juga rujukan moral, yaitu kasus benar melawan kasus yang salah. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi bagaimana Bapak mengidentifikasikan kasus itu, apakah termasuk dilema etika atau termasuk rujukan moral Pak? Ya. Gini Bu, saya melihat bahwa kasus
dilema etika, yaitu benar lawan benar, merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan di mana keduanya itu benar secara moral, tapi bertentangan satu sama lain. Sedangkan bujukan moral yaitu benar melawan salah, di mana situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Nggih. Berarti sama seperti kasus dilema yang Bapak hadapi kemarin itu ya Pak. Jadi Bapak menghadapi dilema apakah akan menerima siswa berkebutuhan khusus tersebut atau tidak menerimanya di sekolah di sini. Di mana kedua-duanya itu adalah keputusan yang benar dan tidak melawan hukum. Iya. Berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, baik. Sebelum keputusan itu saya ambil, utamanya dalam kasus dilema etika, maka terlebih dahulu saya melakukan pengumpulan fakta-fakta yang terjadi. Itu yang pertama. Kemudian mencari siapa-siapa yang terlibat. Nah, kemudian menganalisis benar dan salahnya. Kemudian membuat alternatif solusi. Kemudian membuat keputusan dan melihat lagi keputusan tersebut atau keputusan tersebut saya refleksikan. Berarti lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan masalah dilema etika tersebut, Pak? Nah, untuk langkah-langkah yang saya lakukan adalah mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, menganalisis benar salahnya, kemudian membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lagi-lagi harus melihat keputusan itu kembali untuk direfleksikan. Nah, hal-hal itu dilakukan agar diperoleh sebuah keputusan yang dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang bertentangan dan dapat dijalankan dengan baik keputusan tersebut. Iya Pak, jadi setelah kita mengambil keputusan itu, kita perlu merefleksikan kembali apakah keputusan itu benar-benar sudah memuaskan kedua belah pihak dan tidak ada yang tersakiti, begitu ya Pak? Betul sekali. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, sifatnya urgent atau tidak, atau apakah itu mendesak atau tidak mendesak, dan kasus dilema etika tersebut dan pengambilan alternatif solusi lain yang mungkin bisa untuk membantu menyelesaikannya. Ya, jadi ada beberapa alternatif solusi ya Pak biasanya. Iya. Dalam pengambilan keputusan tersebut. Betul. Gini. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Nah, kalau tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting biasanya, tetapi harus ada yang didahulukan, serta adanya aturan atau peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah penting adalah nilai rasa.
Ini yang harus diutamakan. Oke, jadi nilai-nilai kebajikannya ya Pak. Iya. Oke. Jadi apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, kalau mengenai jadwal dalam pengambilan keputusan dilema etika, saya tidak mempunyai jadwal khusus karena masalah itu biasanya tidak bisa diprediksi kapan datangnya, terus bagaimana kasusnya. Jadi jika masalah itu ringan biasanya langsung ditangani. Tapi jika masalah itu berat, maka akan lebih dahulu dimusyawarahkan dengan semua pihak yang terkait dalam lembaga kita. Baik Pak. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Nah, biasanya saya berkonsultasi dan bermusyawarah dulu dengan Dewan Guru, atau sebelum musyawarah dengan seluruh Dewan Guru, saya ngomong-ngomong atau konsultasi dengan guru yang biasanya itu bisa membantu atau memberikan solusi. Sehingga masalah tersebut sebelum kami keluarkan itu, kami sudah punya gambaran konsepnya, termasuk nanti ketika mendatangkan orang tua atau wali murid, atau juga nanti berkonsultasi dengan komite. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika selama ini, Pak? Pembelajaran yang bisa saya ambil dari keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak sekali menganalisis kasus yang ada. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan. Setiap keputusan pastinya tidak mungkin membuat semua pihak itu terpuaskan atau semua pihak dapat terlibat dalam pengambilan keputusan itu. Pasti ada pihak-pihak yang tidak terpuaskan. Nah, semua harus menghormati serta melaksanakan keputusan yang sudah ditetapkan bersama. Iya, jadi dalam sebuah keputusan itu pasti ada yang tidak terpuaskan atau mungkin merasa tersakiti begitu ya Pak? Iya, nggak bisa semua itu terpuaskan dengan keputusan yang kita ambil. Dan pastinya keputusan itu adalah yang terbaik untuk semuanya. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktunya dan atas kesediaan Bapak menjadi narasumber dalam wawancara saya hari ini. Ya Bu Reni, sama-sama. Saya juga senang sekali bisa membantu panjenengan. Semoga sukses. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak dan selamat melanjutkan tugas. Semoga lancar semua pekerjaan Bapak hari ini. Selamat siang. Terima kasih Bu Reni. Sama-sama. Selamat siang Bu Lilis, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat G? Selamat siang Bu Reni. Puji Tuhan, pada hari ini kami dalam keadaan sehat walafiat. Bu Reni, ada yang bisa saya bantu? Inggih Bu, ngapunten ini tadi mengganggu waktunya Bu Lilis sebentar. Begini Bu, kebetulan saya ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait praktek pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Lilis? Monggo Bu, silahkan. Mungkin ada yang bisa saya bantu, akan saya bantu juga. Apa Bu?
Oke, terima kasih sekali Bu. Jadi begini, selama Bu Lilis menjadi kepala sekolah di SD Negeri 2 Peniwen ini, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi selaku pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, barangkali Bu Lilis boleh menceritakan kepada saya beserta bagaimana penyelesaian masalah tersebut, Bu. Inggih Bu, boleh. Nah, saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya dalam menyelesaikan masalah terkait anak didik yang ada di kelas 5 yang bernama Levi. Levi ini sering tidak masuk sekolah karena katanya harus membantu ayahnya bekerja di ladang. Bahkan beberapa hari yang lalu ayahnya datang ke sekolah dan mengatakan kalau Levi tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena harus membantu ayahnya bekerja untuk membiayai ibunya yang sedang sakit. Wah, seperti itu ya Bu permasalahannya. Lalu permasalahan selanjutnya bagaimana Bu? Nah, begini Bu, Levi ini kan sudah kelas 5. Ia harus rajin belajar dan memiliki hak untuk mendapatkan pembelajaran. Namun, di sisi lain, Levi ini dibebani ayahnya untuk membantu bekerja di ladang, untuk membiayai pengobatan ibunya yang sedang sakit, sehingga dia harus mengorbankan sekolahnya. Nah, inilah yang menjadi dilema kami selaku pimpinan di lembaga ini, Bu. Inggih, wah, kasihan sekali si Levi ini ya Bu. Lantas keputusan apa yang Ibu ambil pada saat itu? Untuk keputusan yang saya ambil pada saat ini, saya bersama-sama dengan guru setelah melewati diskusi panjang, akhirnya memutuskan untuk bersilaturahmi ke rumahnya Levi dan membicarakan masa depan Levi bersama orang tuanya, di mana Levi ini adalah memiliki hak untuk belajar di sekolah, jadi jangan sampai dia putus sekolah. Karena demi masa depan Levi, untuk membantu ayahnya di ladang bisa dilakukan Levi setelah pulang sekolah. Wah, keputusan yang sangat luar biasa ya Bu. Jadi begini Bu, dalam modul yang saya pelajari dalam CGP ada 2 jenis dilema Bu, yaitu dilema etika. Dilema etika ini merupakan dilema antara kebenaran melawan kebenaran, dan juga ada bujukan moral. Kalau bujukan moral ini kebenaran melawan kesalahan. Jadi selama ini bagaimana Bu Lilis dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang mungkin Bu Lilis hadapi itu merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, Bu Reni, saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melawan hukum, maka sudah tentu benar atau salah, dan itu disebut bujukan moral. Okay? Namun jika dikatakan benar lawan benar, maka masalah tersebut adalah termasuk dilema etika. Begitu Bu Reni. Jadi selama ini Bu Lilis melihatnya dari sudut pandang moral dan hukum, menawi dalam kasus tersebut ada melanggar hukum berarti itu bujukan moral. Kemudian kalau kasus tersebut tidak ada melanggar hukum berarti itu dilema etika. Ngaten Ibu? Berarti sama seperti kasus dilemanya Bu Lilis tadi yang Bu Lilis hadapi kemarin. Apakah Bu Lilis harus melepaskan Levi untuk putus sekolah demi membantu ayahnya, ataukah mempertahankan Levi demi masa depannya karena dia juga berhak untuk mendapatkan pengajaran?
Berarti selama ini bagaimana Bu Lilis menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Nah, begini Bu Reni, selama ini saya selalu mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang dan tidak ada yang dirugikan. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Lilis lakukan selama ini dalam menyelesaikan masalah dilema etika? Langkah-langkah yang kami lakukan selama ini, yang pertama adalah menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, dan berdiskusi atau mendiskusikan dengan warga sekolah, dan membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Gitu, Bu Reni. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Nah, saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku, dan mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut harus bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Jadi keputusan yang Ibu ambil selama ini harus mengedepankan kepentingan umum, Ibu. Kemudian juga bermanfaat untuk banyak orang dan secara jangka panjang itu manfaatnya bisa dirasakan semua orang. Lalu hal-hal apa saja, Bu, yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Nah, untuk tantangan dalam pengambilan keputusan itu adalah mencari keputusan yang terbaik, Bu, karena keduanya itu adalah merupakan masalah yang sama-sama besar. Nah, dalam mengambil keputusan juga harus menguntungkan kedua belah pihak itu dan tidak merugikan salah satu dari antara mereka. Apakah Bu Lilis memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu, Bu, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Lilis langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki suatu jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedurnya seperti apa, Bu, yang Ibu jalankan? Nah, begini Bu Reni. Nah, untuk memutuskan masalah yang ringan itu biasanya bisa saja langsung kita putuskan. Nah, tapi jika ada masalah itu berat, yang sangat berat, saya akan melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang disebutkan sebelumnya, yaitu menentukan penyebab permasalahannya, kemudian menentukan siapa yang terlibat. Nah, kemudian juga menanyakan kepada orang-orang yang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, serta membuat beberapa solusi keputusan. Nah, dengan menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Begitu, Bu Reni. Jadi langkah-langkahnya cukup panjang ya, Bu. Jadi sebelum kita memutuskan memang harus melalui beberapa pertimbangan, Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Lilis dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Nah, dalam pengambilan keputusan, Bu Reni, nah ini saya selalu mengajak warga sekolah dan stakeholder, wali murid atau juga orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang-orang yang mengalami permasalahan. Hal itu
mencari alternatif solusi, begitu Bu Rena. Ya, nggih, Bu. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bu Lilis petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, Bu? Pelajaran yang dapat saya ambil adalah saya jadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan. Nah, mencari alternatif untuk dijadikan pertimbangan untuk menentukan solusi yang tepat dan terbaik, begitu Bu Reni. Wah, luar biasa. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya dan atas kesediaannya Ibu menjadi narasumber wawancara saya hari ini, Bu. Nggih Bu Reni, sama-sama, dan saya juga sangat senang bisa membantu Bu Reni dalam menyelesaikan tugas. Mudah-mudahan Bu Reni selalu sehat dan lancar di dalam mengerjakan tugas, terutama mengemban guru penggerak, gitu Bu. Amin, terima kasih Bu. Selamat siang dan selamat melanjutkan tugas. Semoga lancar semua pekerjaan Bu Lilis hari ini. Terima kasih Bu. Bu, sama-sama.